Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jafar Faris dari Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah. Kali ini saya akan membahas matkul kaidah tafsir dengan materi yang berjudul Taqdim dan Takhir. Apa itu takdim? Kata takdim berakar dari kata qaddama yang berarti mendahului, menyegerakan, kemudian kata qaddama mengalami perubahan wazan atau aplikasi dengan menambahkan satu huruf pada ain fi'alnya atau infix dengan cara mentasdidkannya sehingga mengalami transformasi makna. Dari makna mendahului atau menyegerakan menjadi mendahulukan, mendatangkan, memilih atau lebih menyukai. Sedangkan takhir berakar dari kata akhara, merupakan antonim dari kata taqdim. Kata juga mengalami aplikasi dengan menambahkan satu huruf pada ain fi'ilnya sehingga menjadi akhara, yang berarti penundaan, penangguhan dan perlambatan. Maka kata taqdim dan takhir keduanya adalah berasal dari kata kerja yang dibedakan masdar. Dalam terminologi ilmu balaghah, taqdim dan takhir lebih terkonsentrasi pada ketinggian uslub atau gaya bahasa yang berpengaruh besar pada keindahan rasa bahasa dengan menampilkan bahasa dalam bentuk makna yang sempurna sesuai situasi dan kondisi. Olehnya itu, ia merupakan seni bahasa yang paling unggul dalam menyikapi perasaan jiwa dan mengukur kedalamannya. Taqdim dan takhir yang dimaksudkan dalam kaidah ini adalah mendahulukan atau mengakhirkan satu lafaz atau ayat yang satu dari satu lafaz atau ayat yang lain, atau memposisikan suatu lafaz sebelum memposisikan yang asli atau sesudahnya untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan dan urgensi dari lafaz tersebut. Selanjutnya, fungsi taqdim dan takhir. Fungsi taqdim dan takhir ini terdiri dari 6. Yang pertama, menghindari kesalahpahaman, seperti yang dijelaskan di surah Ghafir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Berkata seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Quran surah Ghafir ayat 28. Seandainya kalimat al-Fir'aun diletakkan sebelum yaktumu imanah, maka mungkin ada orang yang memahami ayat itu dalam arti yang bersangkutan menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun saja, sedangkan apa yang dimaksud di sini adalah menyembunyikannya dari siapapun. Yang kedua, memberi makna pengkhususan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ayat ini diterjemahkan tanpa memperhatikan penempatan objek, hanya sekedar pengetahuan tentang makna kata demi kata, maka bisa saja ada yang menerjemahkannya dengan engkau yang kami sembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Tetapi yang menyadari sebab didahulukannya objek pada ayat itu sebagai mengandung makna pengkhususan, maka dia akan menerjemahkannya dengan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yakni bukan kepada selain engkau ya Allah. Yang ketiga, menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan, seperti ucapan Nabi Musa alaihissalam yang direkam Al-Quran ketika menghadapi kaumnya yang meminta agar dibuatkan pula berhala untuk disembah sebagai Tuhan. Nabi Musa berucap, Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Dia Musa berkata kepada kaumnya, apakah aku mencarikan untukmu Tuhan selain Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Quran surah Al-A'raf ayat 140. Yang keempat, penekanan, seperti firman-Nya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116 yang bermaksud menekankan tentang siapa pelaku. Bismillahirrahmanirrahim. A'anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Artinya, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang
jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Yang kelima, mengundang rasa takut seperti firman-Nya, wa izal jahimu su'irat, apabila neraka jahim dinyalakan. Atau sebaliknya untuk mengundang kerinduan seperti lanjutan ayat di atas, wa izal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Quran surah At-Takwir ayat 12-13. Kemudian yang terakhir, yang keenam, keindahan nada susunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzuhu fakulluhu summal jahim sallu summa fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasluquh. Yang artinya Allah berfirman, tangkap dia lalu belenggu tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim, kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Quran surah Al-Haqqah ayat 30-32. Itulah penjelasan singkat dari materi kita pada hari ini yang berjudul Takdim dan Takhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.